Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semuanya baik, sehat ya? Alhamdulillah. Ya, jadi hari ini mudah-mudahan semuanya semangat untuk belajar ya. Terkait dengan materi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas terkait dengan konsep dasar lingkungan, kemudian yang kedua ada etika lingkungan, dan yang saat ini yang kita bahas adalah terkait dengan manusia dan permasalahan lingkungan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada konservasi, kearifan lokal dan budaya gitu. Jadi ada dua ya. Yang pertama adalah terkait dengan manusia dan permasalahan lingkungan. Kemudian yang kedua ada apa tadi? Konservasi, kearifan lokal dan budaya. Nah, seperti yang Anda lihat di layar ini adalah gambar sungai yang tercemar. Sungai ini terletak di pertengahan pemukiman warga. Di sini sungainya sangat kotor. Bisa dilihat di sini ada gambar sungai yang sangat kotor. Kenapa kotor? Karena akibat dari pembuangan sampah sembarangan. Contoh sampah yang dibuang di sini adalah seperti limbah industri, kemudian limbah domestik, gitu. Limbah industri itu ada limbah yang padat, juga ada limbah yang cair. Ya, limbah yang padat contohnya adalah pencemaran hasil pabrik yang berupa padat. Contohnya sisa pabrik kain, gitu ya. Kalau limbah cair itu contohnya adalah seperti sisa-sisa minyak gitu ya, yang dialirkan ke sungai gitu. Kemudian ada juga limbah domestik. Itu limbah domestik berasal dari limbah rumah tangga. Jadi limbah rumah tangga itu macam-macam. Ada berupa cair, itu sisa dari cucian atau deterjen gitu ya. Kemudian sayur-sayuran, sisa sayur-sayuran gitu. Kemudian sisa makanan dan sebagainya. Itu adalah limbah yang dibuang di sungai, limbah rumah tangga. Bisa juga plastik gitu. Kemudian ini sungai yang tercemar itu bisa berakibat timbulnya penyakit. Di antaranya adalah penyakit kolera. Nah, penyakit kolera ini adalah penyakit yang disebabkan adanya air yang tercemar. Apabila bahan-bahan yang kita cuci menggunakan air yang terkontaminasi, bisa mengakibatkan kolera. Gitu. Nah, kolera itu termasuk gejalanya adalah seperti diare, kemudian muntah. Gitu. Selanjutnya ya, kolera ini adalah akibat dari apabila kita mencuci bahan makanan dengan air yang terkontaminasi, itu bisa menyebabkan penyakit kolera. Bagaimana? Apakah sudah paham apa itu penyakit kolera? Paham? Penyakit kolera ya, karena kita tidak bisa jaga kebersihan, buang sampah di sungai ya, di sungai air tercemar, airnya gunakan air yang tercemar, airnya otomatis kotor. Nah, di situ otomatis terdapat polutan. Jadi polutan itu adalah suatu benda yang masuk ke dalam air. Itu adalah polutan yang mencemari air, gitu ya. Nah, kemudian jika kita mengkonsumsi air yang sudah tercemar, akan salah satu penyakit itu adalah kolera.
Jelas? Ya. Paham? Berapa penyakit banyak, beberapa penyakit yang diakibatkan karena adanya bukan karena adanya air yang tercemar, gitu ya. Ini adalah salah satunya. Ya, jadi nanti apa namanya? Ini adalah yang saya adalah salah satu contohnya saja. Dua. Nah, jadi penyakit yang kedua itu adalah amebiasis. Apa amebiasis itu? Nah, amebiasis itu adalah penyakit yang bisa menyerang usus besar kita. Gitu. Itu disebabkan oleh amoeba yang hidup di air yang tercemar. Amoeba itu hidupnya di air yang lembab, di tempat yang lembab. Itu amoeba itu adalah parasit yang bisa merugikan manusia. Jadi bisa menyerang ke usus besar kita. Itu namanya penyakit amebiasis. Ya, amebiasis. Nah, gejalanya itu bisa diare berdarah, lebih parah dari berdarah. Sudah paham? Iya. Selain kolera, ada amebiasis. Oke. Amebiasis. Amebiasis itu ada nama penyakitnya. Usus besar kita terserang oleh amebiasis, ya, oleh amoeba. Ada darah campur dengan darah, berlendir, kemudian campur dengan darah, berlendir. Diare itu adalah penyakit yang umum yang menyerang manusia, ya, seperti diare biasa gitu ya. Diare ini adalah gambar banjir. Gambar ini adalah gambar permasalahan manusia dengan lingkungan, salah satunya juga banjir. Mengapa banjir? Banjir itu adalah kejadian alam yang awalnya itu tempat yang kering, kemudian menjadi tenggelam karena air gitu ya. Itu banjir. Kenapa banjir itu? Karena adanya sampah yang menumpuk di sungai, salah satu gejalanya. Nah, kita bisa mencegah banjir, yaitu dengan cara tidak membuang sampah ke sungai. Nah, selain kita menjaga agar sampah itu tidak dibuang ke sungai, cara yang kedua adalah kita tidak membuat bangunan di pinggir sungai. Pengikisan laut. Jadi pengikisan laut itu terjadi karena adanya faktor alam, juga faktor dari manusia. Faktor dari manusia itu contohnya karena manusia banyak mengambil pasir di sekitar laut, di pinggir laut. Banyak mengambil pasir, kemudian banyak mengambil karang, akhirnya terjadi pengikisan di laut. Faktor alam ya, faktor alam. Faktor alam, karena pasang surut, kemudian faktor alam.
kemudian ini kan yang kita pelajari adalah permasalahan manusia dengan lingkungan. Nah ini kan ada pengikisan di laut. Nah, itu faktor yang terjadi karena ulah manusia, campur tangan dari manusia itu karena adanya manusia mengambil pasir yang sangat berlebihan, akhirnya terjadi pengikisan gitu. Ambil. Nah, bagaimana cara kita menanggulangi agar tidak terjadi abrasi, agar tidak terjadi pengikisan, yaitu kita membuat reklamasi, maksudnya kita menanam pohon di sekitar laut. Kita menanam pohon di sekitar laut. Pohon apa yang sesuai, yang pas atau kita tanam di sekitar laut? Nah, pohon-pohon yang kita tanam di sekitar laut itu ada namanya pohon bakau atau hutan mangrove. Seperti yang terlihat di sini, nah ini adalah pohon mangrove. Nah, pohon mangrove ini adalah pohon mangrove. Pohon mangrove ini letaknya ada di pinggir pantai yang memiliki akar yang besar. Ya. Nah, fungsi dari pohon mangrove ini adalah untuk menahan gelombang, menahan gelombang. Jadi apabila gelombang itu besar, mau ke maju ke daratan, itu karena adanya pohon mangrove ini akhirnya tertahan. Gitu. Nah, selain untuk melindungi laut, itu juga melindungi dari lumpur. Nah, biasanya kalau ada banjir, dari daratan itu, air banjir itu kan mengalir ke laut. Nah, itu kan membawa lumpur, ya. Itu kan membawa lumpur banjir itu kan. Nah, lumpur itu nanti akan ditopang oleh pohon mangrove, oleh pohon bakau. Nah, kalau tidak ada mangrove, kalau tidak ada pohon bakau, lumpur itu akan masuk ke laut, akhirnya akan merusak ekosistem atau ikan-ikan yang ada di laut. Akhirnya ikan-ikan yang ada di laut itu tidak sehat, pada akhirnya akan mati gitu. Jadi salah satu fungsi atau manfaat kita menanam pohon mangrove atau pohon bakau. Nah, selain itu manfaat dari pohon mangrove atau hutan bakau adalah tempat wisata. Nah, apakah kalian pernah berwisata di di hutan mangrove atau ada di manakah itu? Oh, di kota saya ada. Ya, di mana? Di Rembang. Di Jawa Tengah ya? Iya, di Jawa Tengah. Di seluruh kota itu semuanya ada. Di Jember juga ada. Di Probolinggo itu namanya BJBR, tempat wisata. Itu juga ada pohon mangrove. Kalau Anda ingin berwisata, itu di BJBR itu banyak sekali pohon mangrove ditanam di situ. Jadi fungsinya adalah untuk tempat wisata. Gitu. Kemudian selain dari sini jelas. Nah, selain untuk menahan banjir, bisa untuk kayu bakar. Nah, warga setempat itu bisa memanfaatkan kayu mangrove atau kayu bakau untuk dibuat masak, dibakar. Ya, untuk dibuat masak. Kenapa itu untuk dibuat masak? Karena dibanding dengan kayu-kayu yang lainnya, kayu bakau itu sedikit mengeluarkan asap, gitu. Meskipun, ya, jadi terbakarnya cepat, gitu loh. Ya, jadi menyalanya cepat, kemudian tidak menghasilkan banyak asap, jadi ramah lingkungan, gitu. Nah, selain itu, fungsi dari hutan mangrove itu adalah sebagai habitat hewan-hewan kecil yang ada di laut. Di situ hewan-hewan kecil bertempat tinggal di akarnya, ada yang bertelur, berkembang biak, gitu. Nah, jadi banyak sekali manfaat dari pohon mangrove. Nah, maka dari itu kenapa kita
sebagai manusia wajib melindungi atau melestarikan pantai, yaitu dengan pohon mangrove ini karena banyak sekali manfaatnya gitu. Ya, dari sini mungkin ada yang ditanyakan atau masih kurang jelas? Jelas. Sudah jelas, baik. Nah, ini adalah gambar sampah yang menumpuk. Bisa dilihat ini adalah gambar sangat sampah yang menumpuk. Itu akibat kepadatan penduduk. Sampah yang menumpuk itu adalah akibat kepadatan penduduk juga. Kita tidak bertanggung jawabnya manusia yang membuang sampah yang terlalu berlebihan. Nah, sampah yang menumpuk, yang membusuk itu bisa mengakibatkan penyakit. Iya, bisa mengakibatkan penyakit. Juga akan mencemari penduduk di sekitar, gitu ya. Nah, bagaimana cara kita menanggulangi agar sampah itu tidak menumpuk? Nah, jadi ada beberapa cara membuat sampah yang terpisah antara organik dan anorganik. Ya, ini ada dua macam sampah. Sampah organik dan sampah anorganik. Sampah dipisahkan. Organik, sampah organik, sampah organik. Ya, organik itu adalah sampah seperti sayur-sayuran gitu, bahan gitu kan. Anorganik itu adalah seperti bahan kimia, seperti baterai atau bahan kimia. Baterai, plastik, bahan kimia, plastik seperti itu. Ya, jadi sampah itu bisa dipisahkan. Iya. Nanti kita pisahkan dulu pertama. Nah, kemudian kita bisa membuat sampah itu diletakkan di jauh dari pemukiman warga agar tidak tercemar baunya. Ya, itu namanya TPA atau tempat pembuangan akhir. TPA, tempat pembuangan akhir. Baik, kemudian itu agak jauh ya untuk membuang sampah, jadi tidak menumpuk di tengah-tengah warga. Kalau sampah itu diletakkan di tengah-tengah warga, pastinya akan timbul sebuah penyakit, kemudian terjadi pencemaran udara, gitu kan ya. Jadi sangat mengganggu warga. Jadi yang paling tepat adalah diletakkan di jauh dari pemukiman warga. Ya, jelas? Nah, kemudian selanjutnya adalah kita lakukan 3R: reuse, reduce, dan recycle. Itu dari bahasa Inggris. Nah, akan saya jelaskan satu persatu. Ada 3R: reuse, reduce, recycle. REDUCE. Yang kedua REUSE. Yang ketiga REJYLE. Nah, mari kita uraikan satu persatu apa sih yang dimaksud dengan reduce, reuse, dan recycle. 3R. Nah,
reduce itu adalah mengurangi sampah. REDUCE itu artinya mengurangi sampah. Mengurangi sampah agar tidak menumpuk. Ya. Dan yang ketiga itu yang recycle itu adalah RECYLE. RECYLE itu adalah mendaur ulang. Ya, dan mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah reduce. Ya, reduce itu adalah mengurangi sampah. Mengurangi sampah. Nah, ini adalah contoh bahwa kita itu bagaimana cara mengurangi sampah agar tidak menumpuk, agar tidak banyak hal-hal kecil. Apabila kita kan di sini kan misalkan ada banyak orang. Kalau masing-masing kita itu sadar mengurangi sampah yang menumpuk, bisa dilakukan dengan cara ini. Yang pertama adalah reduce, mengurangi sampah. Contohnya seperti apabila kita membawa bekal makanan yang biasanya kita menggunakan wadah styrofoam, kita bisa menggunakan tempat makanan atau kotak makanan yang bisa kita cuci kembali, kita bisa pakai lagi gitu. Jadi kan tidak menumpuk-numpuk sampahnya gitu. Itu hal kecil yang kita lakukan agar kita membantu agar sampah itu tidak menumpuk. Berbelanja ke pasar, kita bisa memakai tas khusus untuk perbelanjaan gitu, untuk belanja. Jadi kita tidak menggunakan kresek. Nah, kalau kita menggunakan kresek, otomatis kreseknya akan dibuang kan, tidak bisa didaur ulang, ya. Otomatis kreseknya dibuang, akhirnya menjadi sampah. Sampah adalah reuse, menggunakan sisa sampah yang bisa dipakai, menggunakan sampah yang bisa dipakai. Contohnya kita menjahitkan baju, menjahitkan baju kan berbentuk kain. Sisa-sisa kain bisa kita gunakan lagi untuk keset. Tahu keset ya? Tahu. Iya, keset. Sisa-sisa buku. Selain keset, itu juga ada ini buku kalau sudah tidak digunakan kan masih ada yang kosong. Nah, itu jangan dibuang. Yang kosong itu masih kita gunakan lagi sisa bukunya. Nah, itu ini yang kosong. Ini kan masih kosong. Semester ini sudah habis misalkan, kita sudah pembelajaran kita sudah habis, ada semester berikutnya misalkan. Nah, kita gunakan lagi kertas-kertas yang kosong itu agar tidak banyak sampah yang menumpuk gitu maksudnya. Nah, ini yang sudah digunakan, kan sudah ini ya. Iya. Kalau yang kosong yang ini Bu, kalau ini enggak. Ini yang kosong itu bisa keluar kosong misalkan ini. Ini yang kosong, ini bisa kita gunakan lagi. Ini bisa disobek atau dijilid dengan buku-buku yang lain. Jadi yang lainnya kan masih banyak buku-buku yang lain. Misalkan ada yang kosong itu kita sobek, kita jadikan satu, kita jilid. Recycle itu adalah mendaur ulang sampah. Misalkan kardus, botol, mana tadi botol itu pot bunga, bisa gunakan untuk hiasan dinding. Jadi itu namanya didaur ulang. Ya. Nah, ini adalah hiasan ya untuk tempat bunga. Ini hiasan dinding. Terus kemudian kardus bisa untuk mainan anak-anak. Ya.
untuk hiasan, untuk tempat pensil juga bisa, karena juga tidak ada makanannya. Taruh jadi apa? Taruh jadi.